Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada sore ini kita akan duduk bersama mendengarkan wejangan-wejangan nasihat dari Ustadz kita Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala dengan tema bersama keluarga menuju surga. Dan ini adalah tema yang sangat kita butuhkan Bapak Ibu sekalian, karena visi utama kita dalam menjalani hari-hari di dunia ini, menjalani hidup kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk ke dalam surga Allah dan melihat wajah Allah, tapi tidak sendirian. Kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga, bukan kita sendiri, tapi keluarga juga butuh masuk surga bersama-sama kita. Maka dari itu kita perlu untuk menyimak dengan baik hal-hal yang penting yang bisa kita terapkan dan kita amalkan nantinya, agar kita bisa benar-benar mengajak keluarga kita untuk bersama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan pada Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustadz. Jazakallahu khair. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, ya. Kita bisa terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berjuang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Cuma banyak di antara kita mungkin yang kurang mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan. Dia berpikir nikmat itu ya harta. Padahal kalau kita lihat ternyata harta itu nikmat yang paling rendah, jemaah. Antara harta dengan sehat, lebih mahal mana? Sehat. Cuma orang itu tetap yang dilihat fulus. Lihat orang pakai mobil bagus, Masya Allah, Masya Allah. Padahal dia sehat lebih daripada mobil itu. Makanya kita mau nggak dapat uang 1 triliun tapi kena kanker stadium 4? Kita ngeluh, oh apa gunanya fulus? Mau berobat kemana kita, jemaah? Boleh jadi 1 triliun itu habis dan kita juga nggak sembuh. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat sehat tadi. Dan ada nikmat yang di atasnya sehat, itu nikmat aman. Kita kalau melihat kondisi saudara-saudari kita yang ada di Gaza, ya, yang setiap hari mereka itu nggak tahu apakah akan keluar dengan selamat dari rumahnya, karena mereka melihat rumah-rumah yang hancur, melihat anak-anak yang harus dikeluarkan dari puing-puing bangunan yang ada. Bahkan sampai hari ini sudah berapa ribu? 20, mungkin sudah 30 ribu yang meninggal dalam kondisi mereka di rumah mereka, cuma bukan mereka sedang berperang, ya, ditembakin sama musuh gitu, enggak. Pernah diceritakan pada waktu Suriah, ketika Bashar Assad benar-benar membantai rakyatnya, ya. Ada cerita seorang yang dia diwawancarai di sebuah televisi, masih muda aja, rambutnya semua putih. Dia cerita, suatu malam kata dia, kita itu meninggalkan rumah kita untuk melarikan diri dari kejahatan tentaranya Bashar Assad. Apa namanya? Anda lupa. Ada nama buat tentara khusus mereka, ya.
Ketika dia sudah berhasil menyelamatkan, bicara tadi bersama keluarga masuk surga, ini ingin menyelamatkan istri dan anak-anaknya dan keluarganya, maka dia mengendap-endap ya, lalu dia pergi keluar kota. Subhanallah, susu buat anaknya lupa. Akhirnya dia balik ke rumahnya sendirian, lebih aman pikirnya dia. Kemudian dia masuk lewat sebuah gudang. Dia melihat di gudang itu tentara Bashar al-Assad ini sedang menyembelih bayi-bayi di sana. Dia subhanallah keluar dari tempat itu, rambut dia putih semua. Jadi Allah menyebutkan tentang hari kiamat itu, yauma yaj'alul wildana syiba. Bayi itu ketika melihat kondisi kiamat itu bisa berubah. Maka ketika dia diwawancara, dia ngomong, siapa yang bisa mengembalikan hitamnya rambut anak yang hilang? Dia melihat kondisi, subhanallah. Maka tadi nikmat aman ini jauh lebih daripada nikmat sehat sebenarnya. Para ulama selalu memberikan contoh ketika mereka membahas nikmat aman dan sehat ini. Dicontoh dengan seekor kambing. Seekor kambing yang patah kakinya, kemudian dia dikasih makan. Dia masih makan enggak? Dengan kondisi patah kakinya masih makan, dia masih bisa makan. Dengan seekor kambing yang sehat, diikat di depan serigala yang juga diikat. Serigala ini diikat. Apakah kambing itu akan makan dengan melihat serigala? Nggak ada. Yang dia lihat serigala terus. Mati kelaparan padahal ada makanan di hadapan. Mereka menunjukkan nikmat aman itu nikmat yang agung sekali gitu. Kita di rumah bisa tidur ya. Tidak ada perampokan di tempat kita. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat aman. Syukurnya jangan hanya dengan nikmat fulus lagi. Kalau dapat fulus, dapat proyek, dapat keuntungan, transfer, padahal kita punya nikmat yang lebih agung. Dan yang lebih tinggi dari semua nikmat itu adalah nikmat iman ya. Tatkala kita masih merasa alhamdulillah kita masuk bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan, itu nikmat. Ada orang yang sampai hari ini tahunya cuma tanggal 20 Februari. Tanggal piro saiki? 20. Loh, masa tanggal 20? Tanggal berapa hari ini? Ibu-ibu, tanggal berapa? Lihat. Belum dapat nikmat ibu-ibu ini. Tanggal berapa hari ini bapak-bapak? Tanggal 10 bapak-bapak. Ada perbedaan kan? Antara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ibu-ibu nunggu tanggal Selawi. Gajian turun tanggal berapa? Tanggal 25 kan? Berarti 5 hari lagi. Sedangkan orang yang beriman itu nunggu sesuatu yang lebih daripada sekedar itu. Hari ini tanggal 10 Sya'ban. 10 Sya'ban. Kita berarti 20 hari lagi Ramadan. Apa yang kita lakukan sekarang? Bulan Sya'ban ini para sahabat Nabi lalai. Di zaman itu Nabi SAW ketika ditanya, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban? Qala dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Manusia yang ada pada waktu itu siapa? Para sahabat mereka. Lalai. Karena bulan Sya'ban ini kecepit. Lokasinya terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal mereka nggak kenal dengan bulan Februari. Itu aja lalai. Gimana dengan orang yang nggak kenal dengan bulan Islam, yang lupa bahwa hari ini kita tanggal 10 Sya'ban. Yang tahu tanggal 10 Sya'ban itu fadilah sebenarnya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan tentang bulan Sya'ban ini, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalan-amalan itu diangkat, dilaporkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata
Kata Nabi SAW, aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku puasa. Nabi kalau puasa di bulan Sya'ban itu, kata Ibnu Abbas, kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi itu puasa Sya'ban full. Tapi ada riwayat Aisyah yang mengatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban, sedikit yang nggak puasa beliau. Puasanya nyambung jemaah. Bukan Senin Kemis ya, enggak, nyambung beliau puasa terus sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah yang masih dikasih kesempatan untuk berada di bulan diangkatnya amalan. Sebagian kita mungkin mati di bulan Rajab, sebagian kita meninggal dunia dan tidak mendapatkan bulan Ramadan, dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibatu fillah, kalau bicara masuk surga, kita masuk ke tempat yang lebih indah dari tempat-tempat yang paling indah di muka bumi ini. Biasanya orang tua itu suka ngajak anaknya tamasya. Mungkin tempat paling indah di Jember ini mana coba? Hah? Ya, di mana? Allahu Akbar. Apa tempat paling indah di Jember ini? Rembangannya kayak gitu. Anak pernah nginep di Rembangan, ya Allah. Wis kuno kabeh kayak gitu ya. Kayaknya nggak ada. Tapi buat warga Jember tentunya ada. Boleh jadi warga Jember itu mereka punya tempat paling indah, yaitu Baiti Jannati ya. Mungkin buat dia, wis omahku paling enak sudah kayak dia. Makanya ibu-ibu kalau nggak pernah diajak keluar sama suaminya, berarti suaminya sudah merasa rumahnya wis surga. Tapi kadang-kadang tetap berpikir kepingin keluar, kepingin jalan-jalan ya, kepingin ganti suasana. Dan sekarang ada istilah baru yang dulu kita nggak pernah dengar waktu kita masih kecil, apa? Healing. Dulu nggak ada gitu itu jamaah. Padahal kegiatannya sama ya, kegiatannya sama deh. Cuma kita ya, alhamdulillah baik-baik saja. Ya kalau bicara surga, orang tua itu ingin bawa istri. Anak kadang-kadang kalau melihat tempat yang indah, ya Allah, kapan ya bawa orang tua anak ke sini gitu loh. Anak kadang-kadang kalau makan enak, anak sampai ngomong, ya Allah, anak mau belikan buat orang tua. Artinya nggak bisa bawa orang tua ke sana, tapi kita bisa bawa oleh-oleh buat mereka. Di saat ternyata orang tua kita sudah penuh keterbatasan, nggak bisa makan yang enak-enak lagi. Ada yang kena gula, ada yang kena ini, kena itu. Hadhihi dunya. Sampai tempat yang paling indah dan makanan yang paling enak, ternyata kita pun tidak bisa menikmatinya. Kalaupun menikmati, nggak banyak lah. Kita takut sama penyakit. Bicara seafood, dulu anak suka sama seafood. Tapi ketika ilmu semakin berkembang, ini kolesterol, ini kolesterol, akhirnya kita kalau mau makan, wah udah ono sing enak ini guys. Karena kita makan tidak lagi dengan syahwat. Orang kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu makannya itu pakai akal, bukan pakai syahwat. Kalau dia tetap makan pakai syahwat, bahaya. Sampai ada cerita seorang anggota dewan ya, atau mantan anggota dewan yang makan nasi mandi di salah satu tempat di Lombok kejadiannya. Ternyata nasi itu enak sekali sama kambingnya ya. Yang masak ini puluhan tahun di Mekah. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu namanya. Makan lagi. Pihak tuan rumah itu seneng kalau orang makannya lahap. Ditambahin lagi, oh nggak apa-apa, bismillah, malah tambahin lagi sampai ambulan datang. Stroke dia di depan makanan. Itu bisa bayangin coba. Yang awalnya dia keluar rumahnya sehat ya,
Kemudian dia pulang nggak ke rumahnya lagi, pulang ke rumah sakit. Dan ana lihat di Jember itu baru bangun rumah sakit baru lagi. Dunia ini tempat penyakit. Makanya tempat yang paling laris itu rumah sakit tidak pernah sepi. Kalau antum lihat, bahkan ngantri. Anak ngomong sama Mas Andul, penyakit, ada penyakit baru lagi namanya ini, tambah ruwet dunia ini. Tapi ternyata dunia itu menggoda. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Allah mengatakan, wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Allah berjanji Jember ini akan hilang dari peta dunia. Allah janji Indonesia itu tidak akan ada lagi. Allah berjanji bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan rata sama tanah. Dan Allah berjanji akan memberikan surga. Ini rusak semuanya, hancur. Tapi Allah berjanji akan ada surga. Dan ada ancaman Allah neraka. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia ini. Kita itu tidak mari-mari disibukkan dengan dunia, padahal kita sering mendengar cerita meninggal dunia. Ternyata orang-orang itu Masya Allah, istilah meninggal dunia ini nggak ada di Arab, jemaah. Ada Ustaz? Kayaknya nggak ada. Apa? Nggak ada. Indonesia ini Masya Allah punya istilah meninggal dunia. Artinya orang ini meninggalkan dunia. Fulan meninggal dunia. Kita tahu Fulan meninggalkan dunia, artinya dia meninggalkan rumahnya. Kalau dia seorang suami, dia meninggalkan istrinya, dia meninggalkan anaknya, dia meninggalkan kerjaannya, dia meninggalkan pangkatnya, dia meninggalkan dia meninggal dunia. Cerita dia di dunia habis. Itu bicara meninggal dunia. Ya, di Arab yang ada mati. Jiwa itu dicabut nyawanya. Istilah ini seharusnya membuat kita jadi sadar supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau kita bicara harta, Anda mau tanya, harta itu kapan bermanfaat? Kapan harta itu bermanfaat? Ketika dibutuhkan. Kalau antum punya uang 1 miliar, kapan 1 miliar itu bermanfaat? Kapan? Ketika dibutuhkan. Ketika keluar. Jadi ternyata duit itu baru bermanfaat kalau keluar. Kalau ada di brankas besi, manfaat enggak? Enggak ada. Makanya ada orang punya uang 1 triliun. Apa manfaatnya? Ketika keluar uang itu, jadi 1/2 triliun baru bermanfaat. Kali piro duit? 1/2 triliun. Oh, berarti bermanfaat. Jadi ternyata uang itu memang baru bermanfaat ketika dikeluarkan. Antum di dompet antum pegang uang 1 juta, nggak ada manfaatnya. Sampai keluar 1.000, bayar mangan, baru manfaat. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali, menungso ini mengatakan, hartaku, milikku. Kata Nabi SAW, walaysa min mali, kau tahu hartamu yang mana? Ma akalta, yang kau makan. Artinya keluar duitnya, jadi makanan, kemudian jadi kotoran, itu hartamu. Wa ma labista, keluar lagi duitnya buat beli baju, engkau pakai, baru manfaat tuh. Itu dia sampai rusak baju itu hartamu. Wa ma tasaddaqta bihi fa abqait, dan yang engkau sedekahkan, artinya semua 3 hal ini dikeluarkan semua aja, nggak ada yang disimpan. Yang engkau sedekahkan kemudian ya engkau simpan itu. Kalau yang engkau sisakan, fatarikuhu linnas, bukan milikmu, milik manusia itu. Maka kalau bicara mau masuk surga sama keluarga, yang pertama adalah jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai menipu kalian. Setan itu tukang tipu.
dibisik-bisikin macam-macam ya. Padahal semuanya bohong. Janji Allah benar dan janji setan itu bohong. Makanya pada hari kiamat, setan itu nanti akan dikasih mimbar. Allah kasih bocoran nih. Kita masih hidup di dunia, tapi Allah sudah kasih kita bocoran tentang kejadian di neraka. Bagaimana ketika setan dikasih mimbar, setan itu mengatakan kepada kawan-kawan dia yang di neraka. Dia mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dan janji Allah itu benar. Dan aku berjanji juga sama kalian. Dan aku ingkar dengan janjiku. Maka kita lihat setan selalu mengingkari janji dia. Setan memang nggak bisa memberikan apa-apa. Tapi janji Allah benar. Allah menjanjikan adanya surga, tapi ternyata masuk surga itu butuh perjuangan. Jadi ada kelezatan dunia yang harus ditinggalkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, kita lihat kadangkala anak kita di dunia sudah berantakan hidupnya. Gara-gara apa? Salah satu sebabnya gara-gara dimanja sama orang tuanya. Wih, cukup bapak sing kesel, bapak yang banting tulang, nah engkau tinggal menikmatin. Padahal ternyata bapaknya dengan melakukan itu sedang merusak anaknya. Anak ini juga harus capek, anak ini juga harus lelah. Kalau itu terjadi dengan kehidupan dunia, artinya anak itu jadi rusak gara-gara dimanja untuk hidup bersenang-senang saja. Begitu pula di akhirat. Ketika orang hanya bersenang-senang saja di dunia bersama keluarganya, jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, kapan keselnya? Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu bersenang-senang hidupnya. Kalau engkau hidupnya bersenang-senang, jangan-jangan engkau hidup seperti orang-orang kafir. Wa ya'kulun, kerjanya mangan. Siapa yang tidak makan jamaah? Kita semua makan, orang Islam juga makan. Ada bedanya. Orang yang tidak beriman dan orang yang beriman sama-sama makan, tapi bedanya orang-orang kafir itu makannya seperti makannya binatang. Kama ta'kulul an'am. Kita jangan seperti mereka makannya. Kenapa kita makan? Wah, anak makan supaya nanti bisa sholat malam. Oh, ada sesuatu yang berbeda. Makannya secukupnya. Orang beriman itu secukupnya makan. Maka di rumah kita pun kita berusaha untuk membiasakan anak-anak itu tidak dimanja, dia makan. Tidak semua yang dia minta dia kasih. Orang tua kadang-kala kesian. Oh enggak. Mendidik anak itu tidak dengan memberikan semua yang dia kasih. Kalau engkau mau masuk surga bareng sama anak. Tapi kalau engkau, tadi Ustaz Fahmi sampaikan bahwasanya ada orang, ya semua orang sih nggak ingin dia masuk surga sendirian. Sebagaimana orang tua, gimana sakitnya hati orang tua kalau anaknya di penjara. Tahu-tahu ditelepon, Mas, ke kantor polisi ya. Loh, kenapa? Anak sampean ketangkap. Kok iso ya? Oh, ibu loh, ibu Kadang-kadang kita selalu merasa menyalahkan orang lain. Boleh jadi kita punya peran di sana gitu, dalam mendidik anak-anak tadi. Maka di sini bagaimana tidak semua yang diinginkan anaknya diberikan. Kenapa? Karena menuju ke surga itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi, dipagari dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Artinya kita itu kalau diajak masuk surga tidak enak. Jalan menuju surga itu tidak enak. Kalau dikatakan, nah ayo ke sana, aduh repot pak. Istri umpamanya diajak ke surga, repot, tidak menyenangkan.
Wa huffatin nar bisyahawat. Neraka dikelilingi dengan syahwat. Jadi kalau niat ke neraka bareng sama keluarga, itu tinggal meloi syahwat, nggak perlu tanya ke Ustaz. Ustaz, jalan ke neraka itu sing ndi Ustaz? Nggak perlu. Wis ikuti kesenanganmu sampai neraka. Karena perjalanan yang menuju ke neraka itu menyenangkan. Sedangkan kalau dia balik arah ke surga, aduh wis ruwet. Di surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Coba semuanya yang pegang HP dibuka Qur'annya. Ibu-ibu, bapak-bapak, surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Allah cerita tentang orang-orang yang masuk keluarga, masuk surga sama keluarganya ya. Ada obrolan mereka, yang obrolan ini bisa kita jadikan patokan kalau kita ingin masuk surga bersama keluarga kita. Nah, siapa yang bisa bacain? Fadhal. Fadhal, Ustaz Ibrahim. 25 sampai 25 sampai 28 ya. 28. Surat At-Tur ayat 25 sampai 28. Wa aqbala ba'duhum. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Barakallahu fikum. Artinya mungkin? Nah. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembah Allah. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, lagi maha penyayang. Allahu Akbar jamaah. Jadi rasa takut itulah yang membuat mereka selamat. Karena kita kalau mau ke surga itu harus melewati neraka. Gak ada orang yang masuk surga lewat jalan pintas. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi tetap harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Para nabi ketika sampai ke sirat itu dan mereka menyeberang, doa mereka hanya Allahumma sallim, sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Makanya dikatakan orang itu kalau nggak takut, ya gimana dia akan mempersiapkan diri. Kalau dikatakan loh, ini loh, engkau kalau mau ke Surabaya, jembatan yang nyambung Probolinggo sama Lumajang itu putus. Terus ya apa? Ya antum harus muter. Jauh muter kata dia. Terus gimana antum? Mau milih mana? Milih bertahan macet, gak tahu berapa hari jembatan itu diperbaiki, antum akan tahu muter. Orang ketika sudah takut, guys, ana tak muter ay. Golek selamat. Bahasanya biasanya golek selamat. Kenapa ada teralis di rumahnya Mas Andun? Apa Mas Andun? Kok dikasih teralis jendelanya? Buat keamanan. Takut. Nah, takut itulah yang membuat pasang teralis pengaman.
pintunya dibikin yang kuat. Kenapa? Ya apa? Supaya nggak masuk maling, supaya nggak dijebol. Rasa takut ini membuat kita akhirnya selamat. Sekarang kita takut nggak sama keluarga kita? Takut istri kita masuk neraka, takut anak-anak kita masuk neraka. Karena janji Allah itu benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di akhir hayat beliau, kira-kira di tahun ke-9 Hijriah, beliau itu terpaksa mendiamkan semua istrinya. Insya Allah semua pernah baca ayatnya. Mungkin kita baca lagi ayat itu di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Bagaimana semua istrinya, karena para suami ini tanggung jawab loh istrinya itu. Engkau jangan berharap masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istrimu. Jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anak-anakmu. Boleh jadi istrimu maunya bersenang-senang. Oh, itu senang-senang loh. Enggak, kita harus bersusah-susah di sini. Ini bukan tempatnya bersenang-senang. Makanya ketika istri-istri Nabi mulai berpikir untuk bersenang-senang, Nabi harus menyelesaikan masalah dengan mereka. Sebulan Nabi tinggalkan semua istrinya. Kita tahu Nabi SAW itu penyayang. Nabi SAW orangnya lembut sekali. Tapi ada urusan-urusan yang beliau harus tegas. Karena urusannya keselamatan bersama. Nah, coba dibaca surat Al-Ahzab. Nah, Ayat 28. Ayat 28 tak? nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya nisa, cukup dah. Artinya, Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. subhanallah, kita lihat ya. Urusannya dunia. Nabi SAW mengatakan setelah sebulan ya, beliau 29 hari beliau mengilah istri-istrinya. Beliau bersumpah tidak akan mendatangi istrinya 1 bulan. Kalau beliau meninggalkan mereka semua, beliau tinggal di sebuah gubuk di dalam kebun ya, selama 1 bulan, sampai tersebar berita di kota Madinah itu Rasulullah SAW menceraikan istri-istrinya. Karena beliau nggak pulang lagi habis sholat ya, beliau sudah kembali ke tempat singgah beliau sana. Umar sempat tanya, ya Rasulullah, atalaqta azwajan, kok menceraikan istri-istrimu? Nabi SAW mengatakan, enggak, Allahu Akbar. Baru tenang Umar, katanya. Orang-orang soalnya ceritanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Tidak, tapi ternyata Nabi sedang proses untuk menceraikan istri-istrinya. Kalau mereka tidak berubah. Jadi proses itu mungkin bahasa sekarangnya itu dalam rangka mendesain ulang perjalanan hidup mereka menuju kepada Allah SWT. Ada banyak tuntutan istri-istri Nabi. Ya, istri-istri Nabi manusia biasa. Dan anak yakin mak-mak kalau menjadi istri-istri Nabi nggak akan mampu. Seringkali, yakin nggak ibu-ibu? Mungkin mampu, tidak mampu. 2 bulan kompornya tidak hidup, ditinggal suaminya kan. Nabi SAW kali-kali datang ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan, katanya nggak ada, illal ma, kecuali air.
Maka kata Nabi SAW, idzan ana shaim, kalau gitu hari ini aku puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beratnya menjadi istri Nabi. Ketika mereka menuntut lebih kepada suaminya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi akhirnya tadi melakukan pembelajaran buat istri-istri. Mereka setahun gak ketemu sama Nabi SAW. Setelah itu beliau datang setelah 29 hari. Aisyah ngomong, ya Rasulullah, ini belum 1 bulan. Nabi SAW mengatakan bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Kemudian Nabi membacakan ayat ini kepada satu persatu istrinya. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Kalau yang menjadi ambisi kalian kehidupan dunia, wazinataha, ya perhiasan-perhiasan dunia, kemewahan-kemewahan dunia. Jamaah kita itu punya kebutuhan dan punya kemauan. Ada orang yang dalam kehidupan ini yang penting kebutuhan dia terpenuhi. Tapi kalau bicara kemauan itu ada batasnya enggak? Ini pertanyaan buat ibu-ibu, karena ini dibacakan kepada para istri. Ibu-ibu, kemauannya ada batasnya enggak? Enggak ono. Makanya kalau kita lihat pabrik-pabrik yang menjual barang-barang itu, dia tahu kalau kebutuhan manusia selesai sudah. Bicara handphone, dengan keluarnya iPhone 15, udah selesai. Kebutuhan manusia sudah terpenuhi insya Allah. Tapi mereka tahu kemauan manusia itu nggak ada batasnya. Maka mereka bagaimana membuat sesuatu hanya untuk memenuhi kepuasan manusia. Ada seorang yang ngasih tahu anak, Ustaz, ternyata mobil-mobil mewah, bukan mobil mewah aja, dia bicara mobil, Ustaz. 80% orang itu beli dengan emosi. Dengan emosi. Bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi aja, hanya kemauan. Seperti ya. Ibu-ibu, tas butuh berapa dalam hidup ini? 2 lah, 1 buat ganti kalau dicuci gitu kan. Ya kita yang realistis ya. Kita butuh 2, artinya tas 1 dicuci, 1 dipakai gitu kan. Tapi kadangkala tas di rumahnya berapa? Sesuai warna bajunya. Nah, kalau dia punya baju 8 warna, tasnya 8 warna. Sepatunya 8 warna, kacamatanya 8 warna. Sampai ada yang pakai hijau lumut, kayak lumut keluar. Karena semuanya hijau, dilihat dari atas. Allahu Akbar. Ya, itu bicara kemauan. Nggak ada batasnya. Mau ini, mau itu. Makanya di sini Rasul SAW mengatakan kepada istri-istrinya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, ambisinya dunia, tadi kemauan, gaya hidup, fata'alain, sudah kalian semua kemari, umatti'kun, aku kasih mut'ah, aku kasih pesangon, aku kasih harta buat kalian. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Kemudian sudah selamat tinggal. Kita nggak bisa melanjutkan perjalanan bareng lagi. Kenapa? Visi misinya udah beda. Kalian maunya kehidupan dunia. Sedangkan Allah sudah ngasih tahu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kalian maunya dengan dunia. Jalan ke surga sulit, berat, penuh perjuangan. Sampai bengkak kakinya Nabi SAW untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi menawarkan itu kepada istri-istrinya. Ini sudah di akhir hayat Nabi SAW. Itu diceritakan kira-kira peristiwa itu tahun ke-9 Hijriah. Kemudian wa in kuntunna turidna Allah wa Rasul. Kalau yang menjadi ambisi kalian itu Allah dan Rasulnya. Yang kalian cari itu Allah dan Rasulnya. Dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Itu janji Allah. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi ya, kita perlu sering-sering para suami mengingatkan istrinya. Kadang-kadang kepingin keluar jalan-jalan ke mall, nggak usah lah. Istri kadang-kadang merasa, kok engkau kayak gitu? Ini dalam rangka mendidik. Tidak semua keinginannya harus diturutin.
Ada suami yang baik banget dalam tanda kutip. Semua yang diinginkan istrinya dikasih. Kalau engkau menuruti semua kemauan istri, kira-kira kemana nanti arahnya? Ke neraka jadinya nantinya. Karena syahwat itu mengantarkan ke neraka. Tapi ketika suami ngajak istrinya sholat malam, ayo dek, sholat. Kata dia, aduh kesel mas. Lu iya, masuk surga itu capek, kata dia. Istri mau belanja ini, belanja ini, belanja itu lagi ya. Lemari sudah full. Kepingin punya ruangan khusus baju. Bukan lemari lagi sudah. Kamar. Iki kayak toko aja mah. Jadi masuk itu ngeliat, ya Allah. Ummu Darda itu pernah ngomong sama suaminya Abu Darda. Abu Darda ini sudah dalam kondisi sakit ya, sakit parah dia. Istrinya mengatakan, urid an akuna ma'aka fil jannah. Aku kepingin bersamamu di surga. Ini istri yang cinta sama suaminya, pertanda suaminya baik. Tapi ono bojo yang delok yang ngelihat suaminya sakit-sakitan, insyaallah kayak cepat deh guys. Karena dia berharap suaminya cepat pergi. Itu suami yang tidak baik sama istrinya. Sang istri berharap memang cepatlah ngerepotin. Sampai ada seorang wanita tua umur 60 tahun, dia bertanya, Ustaz, katanya istri itu bersama suaminya yang terakhir di surga itu. Ustaz, saya ini sudah umur 60 tahun, tidak mungkin nikah lagi Ustaz. Tapi saya tidak kepingin sama ketemu suami anak lagi di surga Ustaz. Dari dia bencinya sama suaminya, dia nggak mau ketemu sama suaminya. Gimana dia? Sedangkan dia mau kawin lagi sudah nggak mungkin. Bayangan dia, ya Allah nanti di surga, lu ketemu Iki Meneng, astagfirullah. Bencana. Padahal ketika masuk surga semuanya jadi baik, nggak ada lagi sudah. Kalau suamimu belum baik, belum pantas masuk surga, maka akan dicelup di neraka, dibersihkan sampai jadi baik. Jadi kalau engkau ketemu sama suamimu di surga, suami bukan yang dulu lagi. Dia sudah baik. Karena surga itu lit-tayyibin, disediakan buat orang-orang yang baik sebenarnya surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ini cerita Ummu Darda. Ketika dia ngomong sama suaminya, aku ingin bersamamu di surga. Kata suaminya, idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu engkau jangan nikah lagi. Istrinya ini cantik dan alim. Ummu Darda ini bukan sekedar cantik, alim dia. Meninggal suaminya. Bayangin, siapa yang melamar Ummu Darda? Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengar meninggal dan tahu ilmunya Ummu Darda ini, dia ingin gitu loh, dia ingin menikahi dengan dapat ilmunya nantinya. Dilamar oleh Khalifah, dilamar oleh orang-orang. Ummu Darda mengatakanlah, aku ingin bersama suamiku di surga. Dan dia harus sabar. Kalau suami ditinggal istri, kuat enggak? Suami ditinggal istri? Kuat seminggu. Tapi kalau istri ditinggal suami, relatif lebih kuat, tapi tetap perjuangan. Ummu Darda itu harus bersabar sampai mati. Dia punya syahwat. Dia wanita biasa. Sebagaimana istri-istri Nabi yang 9 itu, yang ditinggal mati oleh Nabi SAW, mereka nggak boleh nikah lagi. Karena mereka akan menjadi istri Nabi nantinya di surga Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka harus jaga hati, jaga perasaan. Aisyah itu dikatakan salah satu sahabat yang puasa dahr. Aisyah itu puasa sepanjang tahun, bukan puasa Daud. Setahun full puasa kecuali hari-hari dilarang. Ada khilaf di antara ulama tentang hukum puasa dahr. Ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh, pokoknya atau asalkan hari-hari yang dilarang puasa dia nggak puasa.
Seperti Lebaran nggak boleh puasa, haram hukumnya puasa ketika Idul Fitri, haram ketika puasa Idul Adha, Ayyamut Tasyrik. Dia meninggalkan itu. Aisyah itu demi menjaga syahwatnya, mendekatkan diri kepada Allah, puasa dar. Perlu perjuangan jemaah. Setelah peristiwa itu, istri Nabi semuanya sallallahu alaihi wasallam memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memilih Nabi. Mereka tidak lagi menuntut lebih. Maka nasihat ana buat kita, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Persiapkan diri. Yang persiapan utama adalah dengan memperbaiki keimanan kita. Iman itu naik turun ya. Dan yang menyebabkan iman turun itu dosa. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban ini, masih ada waktu untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang kemarin belum puasa, kita puasa mengikuti Rasul SAW. Dan kita berharap masuk bulan Ramadan kita sudah siap jemaah. Karena biasanya orang yang kemaruk ketika awal Ramadan itu siapa? Yang nggak pernah puasa sunnah. Tapi kalau dia sudah latihan di bulan Sya'ban ini puasa sunnah ya, anaknya diajak juga, anak-anak mungkin yang mau puasa beduk, puasa zuhur, ya sudah dilatih sekarang. Diajak puasa, udah ikut sahur, nanti zuhur makannya, atau nanti asar makannya. Bagaimana ketika masuk awal Ramadan dia sudah siap. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak biasa puasa sunnah, awal Ramadan nanti lemes kawani, mojo apa poso, insyaallah gitu, kayak yang bagaimana gitu kan, nggak ngaji, nggak kuat, ngaji nggak kuat, sholat nggak kuat, poso. Ketika waktu berbuka, semua jenis makanan ono, kolo, es cau, es degan, gorengan, apa ya Allah. 1 jam sebelum berbuka iku wis lungguh. Ada yang enggak kuat anak kalau di depan makanan bisa makan anak. Akhirnya dia ngabuburit, nyari malam. Bayangin, kenapa itu terjadi? Karena dia nggak biasa puasa sunnah. Tapi orang yang biasa puasa sunnah nggak akan kenal yang namanya ngabuburit. Kemarin dia puasa biasa aja. Sahur ya makan kurma, kadang kalau nggak sahur ya Allah, nggak sahur, telat, nggak kuat poso, ya karena nggak pernah berlatih. Tapi ketika dia sudah biasa berlatih, ya sudah dia puasa, nggak sahur ya tidak apa-apa, dia tetap puasa. Kecuali nanti siang hari dia takut nggak mampu, baru. Jadi intinya di bulan Sya'ban ini, ya mudah-mudahan kita bisa masuk surga bersama keluarga, karena di bulan Ramadan pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup. Jadi semoga Allah mudahkan bagi kita. Di antaranya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, perbanyak puasa, perbanyak baca Quran. Katanya Ibnu Hajar, kana al-muslimun idza dakhala Sya'ban akabbu 'alal masahif wa akhraju zakah atau akhraju zakatahum. Dulu tuh orang-orang Islam terdahulu tuh kalau masuk bulan Sya'ban mereka sibuk baca Quran dan mengeluarkan zakat mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, mungkin akrabnya. Masya Allah, jazakallah khairan kita ucapkan untuk Ustadz kita, Ustadz Syafiq, atas nasihat-nasihat beliau tentang bagaimana kita bisa masuk surganya Allah. Dan memang penuh perjuangan, dan memang kita perlu mengajak istri-istri kita, ya, bagi istri juga perlu mengajak suami-suami kita, suami-suami ibu-ibu sekalian, ya, agar kita bisa masuk surga bersama insyaallah. Bapak ibu sekalian, ini insyaallah kita akan bacakan ada beberapa pertanyaan. Bagi bapak-bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui kertas yang insyaallah akan dibagikan, atau bisa langsung nanti ya, kalau yang bapak-bapak. Kalau yang ibu-ibu sih bisa nyusul nanti kertasnya. Mungkin yang pertama Ustaz, Anda coba bacakan. Ustaz, saya ingin
beribadah dengan suami saya, yaitu berbagi, tetapi ada apa ini? Dokter kayaknya. Iya. Ada ini Pak. Ada kerepotan. Tetapi ada kerepotan buat istri berangkat terlebih dahulu karena hadiah. Bagaimana menghapus keraguan ini ya Ustaz? Tunggu, nggak paham. Ya, saya ingin beribadah dengan suami saya, yaitu berhaji Ustaz. Berhaji, tetapi ada kerepotan buat istri berangkat terlebih dahulu karena hadiah. Mungkin si istri dapat hadiah mungkin Ustaz, hadiah haji. Suaminya mungkin nggak ikut berangkat atau kebalikannya mungkin Ustaz. Iya. Bagaimana menghapus keraguan ini ya Ustaz? Berangkat sendiri atau nunggu suaminya berangkat juga bareng gitu? Nah, ahibati fillah, bicara kewajiban haji. Haji ini kewajiban masing-masing. Ada yang istrinya mampu, suaminya nggak mampu. Berarti yang wajib berangkat siapa? Istrinya. Ada yang suaminya mampu, istrinya nggak mampu. Apakah suami wajib memberangkatkan istrinya? Wibu, suaminya mampu, istrinya nggak mampu. Apakah suami kemudian punya kewajiban memberangkatkan istri? Bapak-bapak, enggak wajib. Ibu-ibu, karena ini sama tadi, ketika istrinya yang mampu, boleh jadi istrinya dapat warisan, boleh jadi istrinya diajak sama kakaknya, ayo oleh warisan berangkat haji yuk, gitu tuh. Loh, gimana suamiku, kata dia. Loh, enggak, kewajiban ini buat masing-masing. Hanya saja para ulama berbicara, apakah termasuk syarat wajib itu adanya mahram? Dan bicara mahram ini nggak harus suami. Boleh jadi mahramnya istri itu bapaknya, boleh jadi anaknya. Kan ada suami yang malas nggak kerja, istrinya yang bantu kasih nafkah. Sampai satu saat istrinya punya harta lebih, wajib dia berangkat haji. Suaminya tidak wajib. Ketika itu, hanya masalahnya tadi yang disebutkan mahram. Sebagian ulama menyebutkan syarat wajib itu adanya mahram. Tapi jumhur ulama berpendapat tidak, mahram itu tidak menjadi syarat wajib. Artinya kalau dia sudah punya kemampuan dan wajib berangkat haji, maka dia berangkat. Gimana dengan tidak adanya mahram? Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau itu jadi kewajiban, ya dia berangkat asalkan ada jaminan keamanan buat dia. Tapi kalau dia nggak mau berangkat karena nggak ada mahram, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi sebagian tadi membolehkan berangkat tanpa mahram kalau memang sudah jatuh wajib, dia sudah wajib berangkat dan ada jaminan keamanan. Artinya dia berangkat sama keluarganya, dengan kawan-kawannya. Mungkin dia berangkat sama adik perempuannya, yang adik perempuannya berangkat sama suaminya. Kan suaminya bukan mahram dia, tapi insya Allah dengan adanya adiknya atau kawan-kawan yang lain dia bisa berangkat. Jadi tidak harus dia berangkat sama suaminya kalau suaminya nggak mampu. Tapi kalau dia mau menunda keberangkatan umpamanya, nggak apa-apa. Jadi haji ini menurut pendapat yang lebih roji bukan kewajiban yang langsung hari ini mampu, hari ini berangkat. Enggak, boleh jadi engkau hari ini mampu tapi engkau rencanakan insya Allah kita berangkat haji 7 tahun lagi, yuk kita daftar, umpamanya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Doa agar dikaruniai anak yang soleh Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ya, apakah masuk surga harus punya anak? Jemaah, apakah orang yang nggak punya anak nggak bisa masuk surga? Enggak. Apakah masuk surga itu harus punya pasangan hidup? Di surga itu nggak ada jomblo loh. Laisa fil jannati a'zab, nggak ada jomblo di surga. Maka antum harus segera cari pasangan.
Tapi yang mati belum menikah, Allah akan berikan pasangan di surga nanti. Bicara anak, ya al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta itu, harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Antum bayangin, istri-istri Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu nggak ada yang punya anak kecuali Khadijah. Aisyah nggak punya anak. Padahal Aisyah istrinya Nabi, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah nggak punya anak, padahal istrinya Nabi, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bisa dibayangin ya, Ummu Habibah nggak punya anak dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Zainab bintu Jahash nggak punya anak. Itu perhiasan kehidupan dunia. Bagaimana Allah tidak memberikan kepada mereka perhiasan kehidupan dunia? Ketika melihat yang lainnya gendong anak, dia nggak gendong anak. Ketika melihat yang lainnya punya anak, masya Allah, yang besar-besar, yang kemudian melanjutkan perjuangan orang tuanya, nih dia nggak punya anak. Maka bagi yang belum dikasih anak, sabar. Bukan berarti nggak boleh minta anak, boleh. Engkau terus berdoa, minta sama Allah dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Baca doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepada aku anak keturunan yang soleh, bukan sekedar anak keturunan. Nabi Ibrahim dikasih anak umur 86 tahun. Nabi Ismail lahir itu saat umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Bayangin deh, wis tuwek. Dan istrinya Sarah itu dapat anak dari Hajar. Dapat anak dari istri yang pertama. Sarah itu ya kira-kira ketika umurnya 100 tahun. Bagaimana Allah ngasih Sarah yang sudah nggak diharapkan bisa punya anak. Allah kasih. Makanya jangan putus asa. Ketika engkau sudah umur 50 tahun, oh koyo sudah mungkin. Akhirnya berhenti berdoa. Terus berdoa, Rabbi habli minas salihin. Minta terus sama Allah Azza. Itu di antara doanya. Kemudian ada doanya Nabi Zakaria. Apa Ustaz? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada aku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah. Ini ujian masuk surga. Orang yang paling besar cobaannya itu para nabi. Nabi Zakaria itu punya anak Yahya umur 100 tahun kira-kira. Sudah putih semua. Dan yang ngasih nama itu Allah langsung. Yahya namanya. Dan bagaimana sang ayah punya anak udah besar, udah dewasa, anaknya disembelih. Diuji lagi, lama nggak punya anak, diuji anaknya disembelih, dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Dan bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Karena supaya kita tahu hidup ini ujian, bukan untuk bersenang-senang. Dan untuk masuk ke tempat bersenang-senang yang abadi itu, kita harus melewatin tadi ujian, cobaan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi terus berdoa, jangan putus asa. Dan ketika kau mendapatkan ujian, ya bersabar dan selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Masya Allah, ada lagi Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya pernah mendengar kajian seorang Ustaz bahwa jika istrimu minta belikan baju, belikan meskipun baru saja beli. Repot nih Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apakah ini tidak sejalan dengan konsep tidak mengejar dunia? Karena rezeki suami katanya akan bertambah jika tidak pelit pada istrinya. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Tadi kita sampaikan ada kebutuhan, ada kemauan, ada keinginan. Suami itu wajib memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kalau harus memenuhi keinginannya istri, suami iki ndelosor kabeh jamaah. Karena tadi keinginan istri ini tidak ada batasnya.
Makanya kewajibannya itu adalah sandang, pangan, papan. Sandang itu ya tadi kebutuhan rumah tangga, bicara pakaian ya, seperti itu. Gimana kalau istri baru ganti horden, Mas aku ganti meneng Mas. Jangan pelit sama istri. Oh, Masya Allah, dalilnya itu. Jadi kalau bicara kewajiban, maka kewajiban. Berikan kewajibanmu sebagai seorang suami, memberikan hak-hak istrinya. Kalau bicara kemauan istri, tadi perlu dilihat, apakah kemauan itu mendidik dia sehingga dia menjadi seorang yang tidak mengikuti nafsunya. Contohnya, umpamanya istri mengatakan, Mas, minta baju Mas ini Mas. Oke, siap, aku minta engkau hatam Al-Quran 3 hari. Boleh enggak? Boleh. Artinya engkau hatam 3 hari, tak belikan lagi. Tiap 3 hari hatam Quran, tak tukokno Mas 2 kilo. Buat apa Mas 2 kilo jamaah? Suaminya wis pirang kilo. Ya, intinya tadi tidak harus memenuhi semua keinginan. Dan suami memang nggak boleh pelit sama istrinya. Masya Allah, kok berdam-dam. Karena sejatinya yang kau berikan kepada istrimu itu, engkau niatkan berharap pahala di sisi Allah, engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Ada suami yang rajin sodakoh di tempat lain, ya, membantu orang lain, tapi kebutuhan rumah tangganya sulit. Tapi tetap harus seimbang. Jangan sampai istrinya diperbudak oleh dunia, walaupun kau mampu. Ada suami mengatakan, aku mampu belikan engkau. Tapi tidak semua yang kau inginkan harus diturutin. Engkau harus belajar nahan diri. Anak-anak juga seperti itu. Ada sebuah riwayat, sebuah athar. Anaknya Umar bin Khattab ini minta apel. Sama Umar nggak dibelikan. Setelah Umar dari luar datang ke rumah, ngelihat anaknya pegang apel. Anaknya pegang apel, ditanya, siapa yang beliin? Ibu, kata dia. Nih ibu. Ditanya, kenapa engkau belikan dia apel? Qalat innahu ishtaha. Dia lagi kepingin gitu loh. Kasihan lah orang lagi kepingin gitu. Umar lalu mengatakan, awa kullama ishtahaiti ishtaraiti. Apa setiap kali engkau punya syahwat, engkau harus beli. Ngikutin syahwat. Makanya puasa itu latihan menempa syahwat. Kita punya syahwat, kita ingin makan, kita ingin minum, tapi kita jangan. Loh, ya apa, anak lapar, tunggu, belum waktunya. Loh, saya suwi, kata dia. Loh iya, tunggu. Ini melatih syahwat, jamaah. Maka kalau dikatakan, ada ustaz yang mengatakan kalau istrimu minta, setiap minta dikasih, ya kesian. Akhirnya sang suami tidak mendidik istrinya. Boleh jadi ada pakaian sang suami mengatakan, oke, engkau mau beli, aku belikan. Tapi satu masuk, satu keluar. Ibu, satu masuk, satu keluar. Karena ada yang masuk nggak pernah keluar. Masuk katanya jangan pelit. Loh, istrinya pelit. Istrinya pelit, nggak pernah dia mengeluarkan yang memiliki. Sayang, masih bagus. Loh, itulah masih bagus itu kasihkan ke orang. Jangan nunggu jelek. Itu sudah jelek itu. Loh, jangan nunggu jelek. Ketika bagus engkau berikan, di sini engkau melawan syahwatmu. Ngomong sama suami, Mas, iki Mas, sing rego 1 juta jak tokno. Belikan yang 3 juta. Nah, barakallahu fiik, fadhil. Insyaallah. Nah, Ustaz, ini pertanyaan berikutnya. Apa yang harus dilakukan atau apa hukumnya ortu butuh uang, istri juga butuh uang di waktu yang sama? Siapa dulu yang didahulukan, Ustaz? Nah, ya ini harus lebih spesifik ya. Bicara butuh uang, ada butuh uang untuk kesenangan, ada butuh uang untuk gaya hidup, ada butuh uang untuk kebutuhan hidup. Kalau bicara nafkah, suami lebih wajib menafkahi istrinya daripada orang tuanya. Ini nafkah, bukan kesenangan, tapi bicara kebutuhan. Kalau sang suami sudah memenuhi kebutuhan istrinya, apalagi sandang pangan papan ya, kemudian dia sudah penuhi kebutuhan itu, kalau ada kelebihan, di sini dia berikan nafkah kepada orang tuanya.
Tapi kalau dia sudah berikan kebutuhan kepada istrinya, orang tuanya nggak butuh, orang tuanya punya keinginan. Dia dahulukan keinginannya istri apa keinginan orang tua? Ibu-ibu, kalau sekarang kebutuhan istri. Kebutuhannya sudah, artinya istri sudah dicukupi, tapi istri punya keinginan. Orang tua punya keinginan, mana yang lebih didahulukan? Orang tua. Ini bukan nafkah ya, bukan nafkah. Tadi kalau nafkah yang lebih wajib siapa? Istri. Momennya ada nasi satu piring, ada orang tua butuh makan juga, istri butuh makan dan anak, istri dan anak. Kenapa? Karena engkau ngambil tuh perempuan dari orang tuanya, engkau punya tanggung jawab. Makanya kalau bicara nafkah kepada istri, nafkah kepada orang tua itu wajib buat anak kalau orang tua miskin. Ini nafkah ya. Kalau nafkah bicara kebutuhan hidup tadi ya. Tapi memberikan nafkah kepada istri itu walaupun istri kaya, bekerja, punya penghasilan, tetap wajib suami memberikan nafkah. Jadi jangan karena istrinya sudah punya duit, oh engkau kan nggak perlu. Oh bukan masalah nggak perlu, ini kewajiban suami. Maka kalau dikatakan kalau ada kebutuhan ibu, kebutuhan istri, dilihat tadi kebutuhan yang karena keinginan atau kebutuhan karena memang untuk biaya hidup. Kalau ternyata istri membutuhkan memang untuk biaya hidup, maka istri. Tapi kalau istri butuhnya, istri anak butuh mau ganti gorden, Ustaz. Ya ini bukan sesuatu yang harus diberikan. Boleh jadi sang suami memberikan kepada orang tuanya dalam rangka berbakti kepada orang tua. Dan sang suami kalau dia nggak bisa memberi banyak kepada istrinya, tolong berikan perhatian lebih sama istrinya. Jangan sudah fulusnya seret, perhatiannya nggak ada. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Kayaknya masih ada waktu ya Pak. Ini di sini ada 2 kertas, tetapi yang pertama ini kayaknya 2, tapi soalnya bersambung, berkaitan ya. Setelah melalui hijrah dari lembaga ribawi di tahun ketiga dan selanjutnya, tetap ada kegelisahan. Apakah kegelisahan ini karena adanya dosa yang tidak atau belum terampuni, karena mungkin zalim kepada orang lain dan belum bisa minta maaf? Kemudian amal apa yang bisa berpahala besar untuk menutupi dosa yang tidak terampuni? Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah jemaah. Ya kalau bicara kegelisahan, jadi kegelisahan itu penyebabnya adalah dosa. Ketika Nabi SAW ditanya tentang kebaikan, beliau mengatakan albirru husnul khuluq. Akhlak yang mulia itu adalah kebaikan. Wal ithmu, dosa itu sesuatu yang di dadamu ya, yang kau nggak ingin orang lain tahu. Ada sesuatu yang disimpan, membuat dia cemas, membuat dia gelisah. Itu dosa. Maka kalau bicara apa yang harus dilakukan, terus bertobat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya, dawamkan baca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Salat duha 2 rakaat, terus baca itu 100 kali, dawamkan, minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ketika punya waktu luang, terus istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena istighfar ini akan menghapuskan tadi yang membuat gelisah di hatinya. Dosa itu kan menyisakan nokta-nokta hitam. Jadi dengan istighfar, boleh jadi nokta hitam di hatinya ada 1000 umpamanya. Dan dia istighfarnya ternyata baru 100 kali. Berarti masih tersisa berapa? 900 noda. Boleh jadi ada noktanya yang tebal. Kita tahulah noda yang ada di baju kita. Ada yang dicelup di air langsung bersih. Tapi ada yang harus dikucek. Bukan sekali, 2 kali, belum hilang nodanya. Kadang-kala kita harus mencari bahan-bahan tertentu untuk menghilangkan noda. Seperti itu dosa juga. Maka tadi katakan mungkin ada dosa-dosa besar yang belum diampuni dia itu. Apa amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa besar itu? Di antaranya yang tentu selain tobat tadi adalah berbakti sama orang tua, khususnya ibu. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, anda lupa, selalu tercampur 2 sahabat ini.
seorang pemuda datang mengatakan, aku ini cinta dengan sepupuku. Aku lamar dia, ditolak sama dia. Akhirnya dia dilamar orang lain, dia terima. Aku cemburu, aku bunuh dia, kata dia. Karena kecemburuan dia, kata dia. Kata dia, apa yang harus aku lakukan, kata dia. Yang ditanya oleh Ibnu Abbas ini, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup, kata dia. Kata dia, enggak, udah meninggal, kata dia. Ya udah, engkau dekatkan dirimu dengan semua amal ketaatan yang bisa engkau lakukan. Ketika pergi, pemuda itu ditanya sahabat ini, kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kata dia, aku tidak tahu amal kebajikan yang lebih utama daripada berbakti kepada ibu, kata dia. Makanya setelah tauhid itu, Allah suruh berbakti kepada orang tua. Dan bicara orang tua, yang lebih utama adalah ibu dan ibu. Mungkin dengan kita terus berusaha berbakti sama ibunda kita, noda-noda hitam itu dihapuskan dari dosa kita. Dan boleh jadi jemaah, kita memang belum bertobat. Ibnu Qayyim menyebutkan ada orang yang tobat tapi dia lupa bertobat. Dia justru bertobat dari dosa-dosa dia. Dia sebutkan satu persatu kepada Allah tentang dosa-dosa dia sudah bertobat, tapi ternyata dia lupa bertobat dari menunda tobat. Lupa dia. Dia tahu itu dosa 10 tahun, tapi pancet dilakoni. Iya, insya Allah nanti saya tobat. Tapi akhirnya dia tobat memang. Tapi dia tobat dari dosanya dia nih. Namun dia tidak bertobat dari 10 tahun nunda tobat dia. Padahal Allah sudah kasih kesempatan buat dia. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini mungkin terakhir sebelum Bapak-bapak ada yang ingin nanya langsung mungkin. Kalau nggak ada berarti ini yang terakhir pertanyaan Ustaz ya. Siap, bismillah. Dan kayaknya ini dibutuhkan sama bapak-bapak ini Ustaz. Oh, bukan ibu-ibu ya? Ibu-ibu mungkin perlu menyimak juga Ustaz. Nah. Mohon Ustaz tutorial biar istri nggak ngambek ketika suami pulang malam. Fadhal Ustaz. Nah, iya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ngambek, apakah kemudian suaminya nggak pulang malam? Tetap pulang malam. Jadi bagaimana menjadikan rumah itu surga? Artinya hal yang menyenangkan. Jadi suami itu kalau di luar rumah, yang bayangan dia kapan pulang ke rumah gitu. Tapi kalau pulang ke rumah ditanya dari mana, itu udah sakit hati suami. Wis seru kesel ini ditakoni itu kon ditanya lah mau apa, mau yang dingin, yang panas. Itu suami kerjaan belum selesai pulang sudah dia. Kenapa? Karena dia tahu di rumah bakal ditanya, ya Allah, anak mau pulang nih, bakal ditanya mau apa aku ini. Tapi kalau sudah mau pulang, aduh ditakon-takon dia. Dari mana? Kenapa? Ini sudah jam berapa? Pikirnya suaminya seneng-seneng di luar. Ngapain aja? Ditambahin lagi. Makanya ada seorang suami jemaah. Ini salah satu orang terkenal ya. Ya keluarga kaya lah, anak tahu sama dia. Dia di Jakarta. Apa di Bandung? Di Bandung. Ribut sama istrinya. Istrinya ngatakan, istrinya laporan ke anak. Ustaz, suami aneh Ustaz, pulangnya malam terus. Macem-macem dia laporan. Akhirnya dipertemukanlah suami istri ini. Kita jadi mediator ya. Tanya, bang, kenapa bang sering pulang malam? Iya Ustaz, anak kalau pulang sore itu akan ribut sama istri anak. Istri anak akan tanya macam-macam yang akhirnya ribut. Anak menghindari keributan. Anak pulang nunggu anak-anak tidur Ustaz. Bayangin coba. Itu suami nunggu anak-anak tidur baru dia pulang. Istrinya mau ribut mau apa dia dengarkan sudah. Ya. Tapi dia menjaga hati anak-anaknya sehingga dia melakukan itu. Maka para istri ini bagaimana menjadikan suaminya betah di rumah. Dia pakai baju yang seksi, bukan pakai apa? Daster bolong-bolong,
Wis, suaminya sudah pulang malam, istrinya sambil merem-merem, apa kau telat, bik rambutnya wis nandindi. Jadi akhirnya ini kalau suami yang benar ya, kita bicara suaminya pulang malam karena memang ada kerjaan, bukan dia memang suka ngelayap. Kan ada suaminya yang memang suka ngelayap, tapi ada enggak, suaminya pulang karena sebuah pekerjaan. Dan ibu-ibu ya, ibu-ibu ini nasihat ana bikin anak-anak itu selalu bangga sama bapaknya. Jangan sampai menanamkan kebencian kepada anak-anak. Tuh lihat bapakmu tuh pulangnya malam terus, gak peduli sama engkau itu bapak. Jangan, sehingga anak itu gak lagi punya orang yang dia banggakan di rumah. Dia menanamkan permusuhan di dalam rumah tersebut. Maka buat bapak-bapak, kalau bicara bagaimana supaya istri itu nggak ngambek ketika pulang malam, engkau kasih tahu, aku kayaknya pulang malam. Masalahnya tiap hari pulang malam. Kasih tahu dia pulang malam disebabkan ini dan itu, dan cukup sekali. Dan istri usahakan tadi membuat suami betah, jangan ditanya dari mana. Makanya kenapa suami itu betah di warung, di kafe, karena di kafe itu ditanya mau apa, bahkan dibawakan buku apa, kitab menu, tafadhol bapak mau pesen apa saja di sini. Gimana istri mulai besok itu dia bikin buku menu. Suami datang duduk, dibukakan sepatunya, dibukakan kaos kakinya, suami sambil buka menu ya. Ya Allah, kata dia, "Dek, aku mau yang ini ya." "Siap bang, ntar lagi 5 menit nyampe." Dia pesan online apa, kirim semua, kan datang semuanya. Artinya ada kemudahan sekarang. Kenapa yang mudah dibikin ruwet gitu loh. Mungkin itu yang perlu dilakukan, dan suami tetap harus berusaha semaksimal mungkin tidak pulang larut malam ya, karena dia punya kewajiban. Istrinya juga punya hak ya. Beribadah pun nggak boleh menelantarkan hak-hak istrinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda kembalikan ke Ustaz Fahmi. Jazakallah khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala, yang telah menyampaikan kepada kita tips-tips dan nasihat-nasihat berkaitan dengan cara-cara agar kita bisa bersama-sama ya, untuk bisa masuk surga di akhirat nanti insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin kita akan akhiri sesi kajian kita sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, dan kita tutup acara kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.